Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Matar Bicara yang tetap konsisten melestarikan tradisi lisan Betawi, mengungkap kembali cerita-cerita yang berkembang yang ada di tempat tongkrongan, di tempat-tempat kongko dari beberapa sumber. Ceritaan yang ada hikmahnya, yang barangkali bisa dianggap lucu dan sebagainya. Judulnya udah mau mati aja, akhirnya bisa nyari untung. Dikisahkan Abdullah ini sudah nyerah sama kehidupan, segala usaha dilakukan tetap tidak menghasilkan pemasukan, situasi ekonominya makin memburuk dan terpuruk, bahkan istrinya dan anak-anaknya pulang ke rumah orang tuanya di kampung, sendirian di tempat kontrakan. Semua barang-barang yang ada sekecil apapun dijualin untuk sekedar makan. Akhirnya tekadnya bulat, daripada begini mendingan gua mati. Apalagi udah diingetin sama yang punya rumah kontrakan 2 bulan gak bayar. Alhasil dikunci pintu rumahnya, malam di jalan sejalan-jalannya. Udah puluhan kilometer dah, udah masuk keluar kampung, bahkan masuk ke dalam hutan. Walaupun lemes, apa aja dimakan, yang seketemu-ketemunya udah kayak orang senewen, kayak orang rada nggak normal. Abdullah ini jalan seradak seruduk. Akhirnya dia masuk ke dalam hutan lebat di sekitaran Jawa Barat. Gak mau tahu dah, udah ngaco jalan, pikirannya udah kadang lebih sering ngomong sendiri. Ya kita nggak bisa bilang dia udah rusak imannya, maklum karena kita nggak ngalamin. Beban derita kehidupannya sungguh berat. Makanya Abdullah kayak kosong pikirannya, hanya mikir pengen jalan sejalan-jalannya, syukur-syukur nanti dia mati. Kali-kali katanya kepleset jurang, orang gak temuin. Dan lagian kagak dihitung orang, kagak dicari-cari. Setelah sekian lama, teman-temannya pun masa bodoh, saudaranya jauh-jauh semua, ya kan. Akhirnya Abdullah ngasuh di sebuah pohon yang tumbang di dalam hutan gelap. Kira-kira udah mau masuk subuh. Kemudian bersender di pohon, dia tertidur. Karena ada panas menerpa wajahnya, dia terbangun. Oh, udah sekitaran jam 8 lah kira-kira. Itu tebak-tebakannya Abdullah. Dia jalan lagi, minum di sungai yang bening itu. Sisa makanannya udah habis. Pokoknya dia makanlah dedaunan segala macam. Ini lucu, pengen mati aja, pengen bunuh diri aja ribet. Pakai capek-capekin badan, capek-capekin aja jalan sana kemari. Kita nggak tahu dah jalan pikirannya Abdullah. Jalan makin ke dalam, makin lebat hutannya. Tiba-tiba dia berhenti, ya kan? Di sekitaran ada lapangan ukuran sekitar 20 meter persegi. Kaget dia, keluar dari balik semak, dari pohon keluar macan. Harimau yang nggak tahu gimana, memang itu habitatnya. Dan
pasrahlah Abdullah, ya Allah ya Tuhan, akhirnya gue mati nih, mati dimakan macan. Ya terserah deh, emang gue pengen mati bunuh diri, kok jadi begini, pikirannya mulai jalan tuh ya. Kalau emang udah waktunya gue jadi makanannya macan, nih harimau, ya gue kan berjasa buat dia tuh ya, jadi kenyang dia. Jarak antara Abdullah sama macan lebih kurang 100 meter. Dia berdiri, tuh macan jalan pelan-pelan, menatap tajam kepada tubuh badannya si Abdullah. Terus makin dekat, kira-kira 10 meter dekat dia, tuh macan ancang-ancang. Tuh macan akan melompat dan menerkam si Abdullah. Pada saat si macan sudah menaikkan kaki depannya ke tidak nginjak tanah, melompatlah si macan dan rencananya menerkam, mau makan nih si Abdullah. Udah pasrah, udah nggak ada pikiran lain deh pokoknya, ya Allah, udah gimana dah, pokoknya gue mati gitu dalam mati si Abdullah. Tiba-tiba kayak gelap pikirannya, bukan saya pikiran, matanya gelap. Cuma kedengeran letusan suara tembakan 2 kali, dar. Dia buka matanya, macannya jatuh. Kira-kira 2 meter di depan badannya si Abdullah. Muncullah 2 orang yang membawa senapan. Akhirnya Abdullah kaget. Kata si penembak ini, alhamdulillah ya Pak, ya Bapak jadi nggak terkena macan. Apa lu bilang? Sembarangan aja lo ya. Gue nggak ngerti, gue lagi latih nih macan gue supaya jinaknya bisa gue suruh-suruh. Jangan, nggak bisa. Pokoknya gue nggak mau tahu, lo kudu ganti nih. Macan gue harganya berapa ini, nggak kira-kira nih, gue piara dari kecil, kata Abdullah. Kaget lah si penembak memburu tadi. Jadi gimana Pak? Ganti, titik. Bebisik kedua akhirnya, iya dah nenek saya kasih alamat, nanti duitnya ambil di sono nih, macan saya mau bawa pulang. Giranglah hati Abdullah, dan akhirnya nggak jadi mati, dia dapat duit banyak rencananya. Begitulah cerita dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe.